Saudaraku yang Tuhan kasih, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan satu firman Tuhan dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat 14. Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat 14. Saudaraku yang Tuhan kasih, berbicara tentang kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang sangat singkat, terdiri dari 2 pasal. Kitab ini digolongkan sebagai kitab nabi kecil. Di dalam Perjanjian Lama, kitab nabi-nabi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kitab nabi besar dan kitab nabi kecil. Disebut sebagai nabi besar karena tulisannya yang banyak dan kitab ini tebal. Sedangkan disebut sebagai nabi kecil karena tulisannya singkat. Kitab nabi kecil bukan berarti pengaruhnya kecil, tetapi kitab ini menceritakan tentang kehidupan umat Allah menjelang pembuangan dan setelah pembuangan. Dan kitab ini dapat dibagi menjadi 2 zaman, yaitu sebelum pembuangan yang bersifat penghakiman dan setelah pembuangan. Saudaraku yang Tuhan kasih, jika kita mengikuti pengajaran dari kitab ini, pada waktu itu bangsa Israel berada di dalam masa pembuangan selama 70 tahun. Kemudian bangsa Israel dipulangkan pada tahun 539 karena Raja Kores memberikan perintah untuk memulangkan bangsa itu. Dalam 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk memulangkan bangsa Israel. Tetapi Raja Kores tidak menyadari bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan memberitahukan kepada kita bahwa Allah memulangkan bangsa Israel supaya bangsa Israel membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Bait Allah itu sangat penting karena merupakan simbol kehadiran Allah di antara umatnya. Saudaraku yang Tuhan kasih, Hagai menyuarakan keprihatinan apa yang sedang terjadi. Setelah kembali dari pembuangan, orang Israel disibukkan dengan memperbaiki keadaan diri mereka dan lupa akan hal yang terpenting, yaitu hubungan mereka dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam membangun kembali bait Allah? Yang pertama, membangun kebersamaan dalam persekutuan. Persekutuan menjadi salah satu penyebab utama pengembangan kekristenan mula-mula. Yang kedua, membangun kebersamaan dalam kepedulian. Kepedulian itu merupakan tindakan awal dari kasih. Kepedulian inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika berkata dalam Yohanes 15 ayat 12. Kepedulian itu harus dibangun di antara kita sehingga masing-masing kita akan menikmati indahnya persekutuan.
kitab Hagai agar kita membangun